Lanjut ke adabul khuruj ilal masjid. Mengulang memori dari pertama, tidur, bangun tidur, baca doa, tutup aurat, masuk ke kamar mandi. Setelah itu ambil wudu, atau kita janabah mandi besar, atau tidak ada air kita bertayamum. Setelah itu kemana kita? Tentunya pergi ke masjid kalau suami soleh ya. Nantinya apa? Sholatnya subuh di masjid ya. Tapi kalau suami soleha, sholatnya ya di rumah. Maka itu diajarkan di sini adab khuruj ilal masjid, tata krama atau sopan santunnya kita pergi ke masjid. Jadi diulang. Jadi bangun tidur kan, tutup aurat, masuk kamar mandi, buang hajat, ambil wudu atau mandi besar atau kita tayamum. Setelah itu kan kita mau pergi ke masjid. Bagaimana? Seyogyanya seorang muslim ketika pergi ke masjid. Nah, ini diajari oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta min taharatika, apabila kamu sudah selesai dari sucianmu, fasalli fi baitika rakaatas subuh. Maka salatnya 2 rakaat di rumahmu, 2 rakaat subuh, in kanal fajru qad tala, jika fajar sudah terbit. Artinya apa? Kalau kita sudah adzan subuh masih ada di rumah, maka afdolnya kita sholat qobliyatus subuh di rumah. Karena begitu katanya Rasulullah yang dilakukan. Jadi Rasulullah sholat qobliyatus subuh ini, kata istrinya di sini, apa? Di kamarnya, baru keluar untuk melakukan sholat subuh. Kalau qobliyah sebelumnya ya dikiaskan ke ini mungkin. Kan kemarin ada pertanyaan ya, mana afdol sholat qobliyah di rumah dengan yang di masjid. Begitu saya jawab kemarin itu adalah kalau subuh afdol di rumah. Kalau selain subuh wallahu alam. Ustaz Haris menyempurnakan itu, katanya apa? Kalau sholat sunnah itu lebih afdol di rumah, karena ada hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Paling afdolnya seseorang sholat sunnahnya itu adalah di rumah, kecuali sholat maktubah, sholat yang fardu baru di masjid. Ini afdoliyahnya ya. Jangan-jangan nanti tidak usah sholat qobliyah lah. Apa kenapa? Saya tidak sempat sholat di rumah soalnya. Tidak nyampe ke masjid ya. Ini dari segi afdoliyahnya. Jadi sholat qobliyah ini adalah di subuh dilakukan di rumah. Diceritakan bahwa Rasulullah ini paling melakukan sholat rawatib yang paling dijaga adalah qobliyatus subuh. Maka hadis rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Ada keterangan di sini, siapa yang baca 2 rakaat fajr, alam nashrah laka sadrak. Allahu akbar. Baca Fatihah, setelah itu alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua adalah setelah Fatihah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka qasurat anhu yadu kullu adwin, maka akan pendek tangannya musuhnya dia. Artinya apa? Tidak akan sampai. Walam yaj'al lahum al-hisabil. Di hari itu musuh dia tidak akan berbuat zalim, berbuat apa, tidak akan sampai. Dan ini katanya mujarrab. Hada sahihun mujarrabun bila syakkin. Ini adalah benar dan sudah terbukti tanpa ada keraguan. Jadi bagi kita perlu ini dibaca begitu. Setelah rakaatul fajr, Fatihah pertama, setelah Fatihah baca alam nashrah laka sadrak. Fatihah kedua, setelah itu baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi salat qobliyah di rumah. Kadzalika yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca itu
summa tawajjah ilal masjid. Kemudian dia bertawajjuh ilal masjid. Pergi ke masjid. Wala tada'is shalah fil jama'ati la siyama subuh. Maka jangan tinggalkan salat berjamaah, terutama salat subuh. Ya, kita tahu salat subuh ini pahalanya berjamaahnya sama dengan orang bertahajud semalam suntuk. Fa salatul jama'ati tafdilu an salatil fardhi bi 27 darajah. Fa idza kunta tatasahula fi misli hadzal ribh fa ayyu faidatin laka fi talabul ilm. Kata Imam Ghazali di sini, kalau kamu remehkan keuntungan yang begini, keuntungan apa ini? Salat sekali berjamaah itu lebih afdal 27 derajat. Jika kamu, katanya Imam Ghazali, remehkan keuntungan yang demikian, jadi apa gunanya kamu hadir majlis? Nah, ini kata Imam Ghazali. Jadi bagi kita yang masih 5 waktunya kadang berjamaah kadang tidak, nah ini tentunya diperbaiki. Kata Imam Ghazali begini, ini keuntungan yang besar ini. Jadi jika Anda meremehkan keuntungan yang besar ini, maka apa gunanya Anda mencari ilmu? Wa innama samratul ilmi al-amal bihi. Sesungguhnya buah ilmu itu adalah mengamalkannya. Fa idza sa'aita ilal masjid, apabila kamu pergi ke masjid, famshi ala hainatin wa ta'uddin wa sakinatin wa la ta'jal. Jika kamu pergi ke masjid, pergilah dengan sakinah, dengan tawadhu, jangan terburu-buru. Wa qul fi tariqika, dan katakan di dalam jalanmu, ini doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyan wala sumatan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa ibtiga mardatik fa as'aluka an tuqidani minan nar wa an taghfirli dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini adalah doa kita pergi ke masjid. Ada sunnah juga itu ketika selesai sholat qobliyatus subuh, sebelum kita sholat fardu, sunnah berbaring. Mungkin perlu kita lakukan. Ya, mohon maaf, andai kiblat di sana, setelah sholat kita begini. Sambil baca doa, Allahumma ya Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu suruh baca 3 kali. Itu kan yang penting pekerjaannya ini. Hanya dulu Nabi kalau habis qobliyatul fajr begitu. Katanya tujuannya pada waktu itu seperti kita tidur di kuburan. Jadi sudah pagi-pagi kita ini diingatkan sebatu kematian, sehingganya dengan itu maka langkah kita itu, nafas setelah itu jadi bisa kita tidak sembarangkan begitu, karena sudah kita mulai pondasi di paginya itu sudah ingat pada kuburan. Itu diantara hikmahnya ulama itu mengerti. Tapi ini memang fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi begitu. Doanya Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ini ajirni lindungi aku minan nar, dari neraka. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail, gampang. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ajirni yakni selamatkan aku minan nari, dari neraka. Ada keterangan kita pergi ke masjid. Setelah itu kita pergi ke masjid, tentunya masuk masjid. Nah, di sini diterangkan juga bagaimana itu ketika kita ini masuk masjid, apa saja yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada umur panjang, kesehatan, kesempatan kita bisa bertemu lagi malam Kamis yang akan datang di Masjid Baitus Salam ini.